Swakato Bhagavata Namo Dhamma Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Savaka Sangho Sangha Namami. Namo Sanghaya. Selanjutnya marilah kita membacakan berita permohonan tuntunan di Sarana dan Pancasila kepada Bhikkhu Sangga dengan silakan buka buku halaman 9. Marilah kita bersama-sama membacakan permohonan tuntunan di Sarana dan Pancasila kepada Bhikkhu Sangga. Sading Pancasila Dhammanya Jami Anugahang Katwa Sila Detame Bante Dutiyampi Okasa Aham Bante Tisaranena Sading Pancasila Dhammanya Jami Anugahang Katwa Sila Detame Bante Tatiyampi Okasa Aham Bante Tisaranenang Sading Pancasila Dhammanya Jami Anugahang Katwa Sila Detame Bante. Yang Maha Wadamitan Wadikang Amam
saranang gacchami. Buddhaṃ saranang gacchami. Saranang gacchami. Dhammam saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sangham saranang gacchami. Tiyampi buddhaṃ saranang gacchami. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchami. Tiyampi dhammam saranang gacchami. Dutiyampi Dhammam saranang gacchami. Tiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sangham saranang gacchami. Tiyampi buddhaṃ saranang gacchami. Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchami. Tiyampi dhammam saranang gacchami. Tatiyampi Dhammam saranang gacchami. Tiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sangham saranang gacchami. Saranang dhammam paripurna. Amabante Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Aninadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Ramirayana japamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugatingyanti silana boga sampadaya silena niputingyanti tasma silang wisodaya. Amabante sadu sadu sadu. Langsung meditasi Bante. Romo Pandita, Ibu Pandita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedaya yang berbahagia, setelah kita mengenangkan berita-berita suci
Untuk selanjutnya marilah kita melaksanakan metta bhavana atau meditasi cinta kasih, yang dimana meditasi pada hari ini akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Bhaja Buditera. Kepada Yang Mulia Bante kami persilakan. Ibu bapak dan saudara, Ibu bapak dan saudara, mari Anda duduk dengan tenang, dengan rileks. Kita limpahkan jasa ini untuk bangsa dan negara kita. Semoga bangsa dan negara kita terbebas dari virus, penyakit, bencana, dan semoga apa yang tidak baik dapat menjadi lebih baik, dan semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha segala sesuatu dapat lenyap, dan semoga segala bentuk rintangan kita dan semua makhluk mampu mengatasinya. Mari meditasi kita mulai.
datang. Semoga semuanya hidup berbahagia. Satu. Selanjutnya adalah kita mohon kepada yang punya bantu budi daerah untuk memberikan dana bersama atau hidangan dalam pada kita semua. Pada yang punya bantu Chandra Budi Daerah waktu dan tempat kami persilakan. Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Yang saya muliakan, Ibu Samaneri, yang saya hormati Ibu Bapak dan Saudara. Mungkin kegiatan hari ini sangat melelahkan ya bagi Ibu Bapak. Jadi mulai dari tadi pagi, bahkan dari kemarin rangkaian acara. Tapi ini bukan berarti kita kehilangan power of spirit ya, kehilangan motivasi atau semangatnya. Ini bapak-bapaknya makin jarang ini, atau nggak tahu ini ibu-ibu yang di sini janda semua. Ibu bapak, pada malam hari ini nanti kita akan mengambil rupang kecil ya. Jadi sebutan rupang itu harus ada dalam benak kita. Jadi bilang Sang Buddha jangan patung tapi rupang ya. Ini selalu saya gitu sebagai bentuk konotasi positif agar kita memperlakukan sebagaimana mestinya. Jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang kekuatan dari sebuah keyakinan ya. Ada the power of belief atau the power of sadar. Ada suatu istilah ehipasiko. Kamu nggak boleh yakin begitu saja, betul. Tapi kita harus punya landasan. Misalnya kalau kita ini tidak yakin, kita nggak akan melakukan sesuatu. Pada waktu tadi Anda memohon 3 pelindungan dan 5 sila. Apakah 3 pelindungan dan 5 sila ini ada manfaatnya? Nah, kalau Anda nggak yakin begitu, nanti itu ada bentuk namanya wicikica. Wicikica itu keraguan-raguan. Nah, sekarang saya tanya, kalau Anda ragu dengan Buddhis, itu justru penghambat. Ehipasiko itu tujuannya menyelidiki menyelidiki dengan seksama apa yang ada di dalam Buddhis. Misalnya Anda bermeditasi, Anda menyelidiki nih kebenaran-kebenaran apa yang sudah ada di situ. Jangan ehipasiko hanya sekedar kulitnya, nanti setelah capek tidak mau, itu bukan ehipasiko. Ada 5 niwarana. Niwarana itu salah satunya adalah tinamida. Tinamida itu kelambanan. Jadi kadang memang badan jasmani ini enaknya ya suemuk ya, tidur itu paling enak. Bangun siang itu paling enak. Kalau bisa tidurnya agak larut gitu. Kalau di prinsip dalam kehidupan samana itu, kalau bisa bangun sebelum ayam jago bangun. Jadi kita berusaha bangun sebelum ayam jago bangun. Jangan sampai ayam jago udah ngomong anaknya, kita belum bangun. Ibu bapak bangun jam berapa ini? Ya. Jadi
Ya kalau pengusaha kadang kalau malam masih ngitung nota ya. Mungkin ibu-ibu di sini yang lopan-lopan itu ngitung ngitung nota kalau malam. Kalau Mas Tri ngitung apa Mas? Kalau malam ya, ngitung untuk PR anak-anak misalnya. Nah, kadang kita mampu begadang untuk hal-hal seperti itu, tapi kita tidak mampu begadang untuk menenangkan pikiran kita. Coba ya, seruwet-ruwetnya pikiran, seruwet-ruwetnya masalah, kalau Anda itu bisa duduk dengan tenang, maka permasalahan itu bisa hilang. Ya minimal kalau kita menghadapi, kita lebih enjoy. Misalnya Bu Aitin punya permasalahan yang besar misalnya. Masalah itu seolah-olah nggak bisa diselesaikan. Kalau kita sudah berpikir gitu, ingat apa yang timbul pasti berlalu. Contoh nih ya, ini datang di sini ya, besok akan berlalu, kita akan pergi. Penyakit ya, mungkin Anda kesemutan itu juga bisa berlalu. Pusing bisa berlalu. Masa muda Anda juga berlalu. Rambut yang hitam berlalu menjadi putih. Pipi yang kenceng berlalu menjadi tidak kenceng lagi. Ya. Yang punya hutang mudah-mudahan berlalu sekarang ya. Itu harapannya. Artinya apa yang terjadi sekarang itu pasti berlalu. Maka kalau Ajahn Brahm selalu mengingatkan all is well. Ya semua itu akan baik-baik saja. Coba hari ini mungkin terasa panas gitu ya. AC banyak dimatiin, lampu tidak kuat. Ini suatu fenomena ini. Kalau kita tidak mampu, di situ ada gejolak di situ. Nah, maka di Buddhis paham betul itu pasti berlalu. Keyakinan yang saya maksud di sini adalah minimal Anda meyakini kebenaran Buddha Ratana. Anda menyatakan berlindung kepada Triratna aja itu sudah bentuk jodoh atau karma baik untuk ketemu ajaran Buddha di kehidupan yang akan datang. Kala itu Dewa Datta mau meninggal ya. Dewa Datta ini adalah biku yang punya tabiat buruk. Biku yang memecah belah sangga. Biku yang melukai Buddha. Jadi menurut teks dalam ajaran Buddha saat ini Bante Dewa Datta itu berada di neraka Awiji. Karena beliau menyelesaikan dulu problem yang ada atau karma buruknya yang berbuah di situ. Kala itu seandainya Angulimala sempat membunuh orang tuanya, dia juga terlahir di alam Awiji. Ibu bapak dan saudara, ya, maka keyakinan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, ketika Dewa Datta mau meninggal, beliau menyebut itu berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, karena itu di hadapan siswa Buddha yang mempunyai kemampuan batin, dan Buddha mengetahui, ya, karena di kehidupan lampau juga sebenarnya Dewa Datta itu punya kebajikan untuk menjadi paceka Buddha. Apa yang Anda terima sekarang ini jangan-jangan karma buruk yang masa lampau berbuah sekarang. Yang Anda tanam itu belum tentu nanti kehidupan yang setelah sekarang itu berbuah. Karena karma itu berbuahnya tidak instan. Ada yang instan misalnya Anda mempersembahkan catuk pacaya, misalnya pas Katina ya, Sanggadana, atau nanti Anda bertemu dengan
arahat. Kalau sekarang ya kita menduga bante-bante yang senior, yang punya latihan yang bagus, itu biasanya ada tataran tertentu di sana, ya. Dan itu ketika Anda mempersembahkan, ingat, Anda mempersembahkan sesuatu dengan penuh keyakinan, itu bisa jadi kebajikan Anda bisa berbuah pada saat sekarang juga. Dulu ada namanya seorang pengembala, ya. Kala itu Sang Buddha ingin menunjukkan kemampuan batinnya itu di hutan mangga. Di India itu banyak pohon mangga. Sampai sekarang hutan mangga itu masih ada pohon mangganya. Waktu saya ke sana sama Romo itu, ya sama grup itu, Bu Aitin, ya, mangganya pas belum buah ya, cuma banyak pohonnya aja. Nah, makanya kalau di film-film India itu di pasar-pasar banyak orang jualan mangga. Ternyata Pak, dari zaman dulu mangga itu di sana sudah ada. Ya. Jadi ada, kalau zaman kehidupan Buddha itu ada beberapa aliran. Salah satunya adalah aliran dari Nigantanattaputa. Itu aliran yang menganggap hidup itu kekal. Dia menganggap ada kehidup sekarang yang kita bina ini tidak akan berakhir. Bahkan dia menganggap sama Sang Buddha ini pandangan salah. Jadi karena di India sana kala itu pamornya Sang Buddha itu mulai bagus. Jadi kenapa Sang Buddha ingin menunjukkan kemampuan batin di situ? Kala itu Sang Buddha sempat melarang siswanya yang bernama Bante Pindola. Bante Pindola ini diejek oleh beberapa aliran-aliran yang di luar perguruan Buddha. Itu diejek. Mana mungkin siswa Buddha itu bisa mengambil, karena patah itu ditaruh di tiang. Tiang itu sangat tinggi. Ya, ditaruh di tiang sangat tinggi. Karena Biku Pindola itu pengen menunjukkan kalau siswa Buddha itu adalah arahat, dia terbang. Terbang diambil patah itu. Seketika masyarakat sorak-sorak, oh Bante Pindola ya diidolakan. Sekarang kan ada biku bisa ngasih nomor 4 angka, wah itu rame. Ya. Untungnya saya nggak bisa, kalau bisa saya kasih aja itu 4 angka. Maksudnya merek sepatu itu. Kanan kiri kan 4 angka itu. Ya. Itu rame. Nah, Buddha langsung negor Biku Pindola. Nanti ini gara-gara dirimu. Orang belajar agama Buddha bukan untuk kesucian, tapi untuk cari sakti. Maka sekarang itu banyak orang meditasi aneh-aneh. Di gua lah, ada di lereng gunung. Nah kalau ngantuk apa nggak mati? Coba bayangkan kita meditasi di lereng gunung itu. Lengah dikit masuk mana? Keadaan kita gimana setelah itu? Meditasi berhasil enggak? Mati yang berhasil. Kita harus pikir logik. Inilah Buddhis. Berpikirnya logik gitu. Ibu, bapak, dan saudara, umat Buddha tidak diharapkan begitu. Maka Bante Pindola ditegur. Nanti gara-gara begini banyak orang ya, misalnya maaf sekarang ada cukong-cukong lah ya, ada orang-orang tertentu mengaku beragama Buddha hanya semata menjual jimat dan lain sebagainya. Tapi ini rame karena orang tentunya ingin cari yang instan-instan. Rezekinya enggak cun, perginya ke cari itu. Nah ini di Buddhis bukan tidak boleh, tapi jangan sampai gara-gara urusan makanan kita pergi begitu. Nah, Bante Pindola dilarang. Peristiwa itu, setelah melarang itu, Buddha terus menunjukkan, saya akan menunjukkan kemampuan batin ini untuk memberikan keyakinan semua masyarakat kala itu. Lah kok Bante melakukan itu?
saya melarang siswa saya tidak melarang saya. Loh, berarti Bante tidak konsisten. Coba kalau ibu bapak punya tanaman, di situ dilarang memetik, yang dilarang orang lain atau diri Anda sendiri? Ibu bapak masih konsentrasi ya? Suara tertangkap ya. Focus on me ya. Kalau ibu bapak punya pohon mangga enggak? Pohon mangga punya? Yang punya pohon apa di rumah? Nanas. Oke. Nanas itu bukan pohon ya. Tanaman. Kalau pohon itu identik ada batang. Ya. Ibu bapak punya pohon apa? Bu Etin punya pohon apa di rumah? Enggak punya pohon. Ya. Pohon apa? Mangga ada. Kalau ibu bapak pas mangganya mau buah, sebelum mateng, itu biasanya kan, ya kalau ini icak-icaknya saya lah ya, punya pohon mangga pelit misalnya ya, saya tulisin itu, dilarang mengambil, karena mungkin mau dijual lah, atau dilarang apalah ya. Yang dilarang orang lain atau diri kita? Yang dilarang? Begitu juga dengan kasus itu. Buddha melarang siswanya, tidak melarang dirinya. Karena itu tujuan Buddha, karena Buddha itu dengan bijaksana menggunakan itu sebagai bentuk pembuktian kalau memang yang dianut oleh Buddha dan para siswanya itu adalah jalan yang benar atau dhamma. Karena kalau itu ada adama, ada dhamma. Adama itu yang berhubungan dengan hanya tujuan duniawi, hanya tujuan katakanlah populer, hanya tujuan mencari keuntungan. Nah, di situ agamanya. Bahkan ada aliran-aliran tertentu yang benar, ya bahkan sampai sekarang itu ada yang lihat ada bertapa telanjang. Mereka menganggap dengan telanjang mereka bisa suci. Ya kalau gitu ceritanya ya bayi langsung bisa suci. Kan dari lahir telanjang. Nah, kala itu Buddha menunjukkan kemampuan batin, tujuannya di hutan mangga karena ada sesuatu peristiwa di situ. Nah, malamnya para pertapa itu menghancurkan pohon mangga biar Buddha tidak menunjukkan kemampuan batinnya. Nah, kebetulan ada mangga mateng itu jatuh di semak-semak, ditemukan seorang pengembala. Sang pengembala ini berpikir, kalau ini saya jual, mungkin hanya dapat berapa duit. Dipersembahkan oleh Sang Buddha. Sama Ananda itu airnya diambil, ya peloknya atau bijinya itu ditanam. Karena ingat, yang dilakukan Buddha itu berhubungan dengan Dhamma Niyama. Dhamma Niyama ini adalah sesuatu hukum alam yang menunjukkan miracle atau keajaiban-keajaiban tertentu. Sehingga pohon itu seketika buah juga. Nah, itu salah satu bentuk menunjukkan kemampuan batinnya. Nah, di situ ada suatu nilai karma yang hidup. Orang yang mempersembahkan makanan itu berupa mangga itu seketika menjadi saudagar dia. Nah, ibu bapak dan saudara, ketika Anda melakukan kebajikan, misalnya datang ke wihara, mendengarkan dhamma dengan sungguh-sungguh, Anda dalam hati itu menikmati dan bilang sadu, siapa tahu ada kebajikan di masa lalu yang besar dan sekarang tinggal dipoles matang. Karena kala itu juga demikian, Anda datang ke wihara dengan sungguh-sungguh melakukan puja. Pada malam hari ini kita tujuannya untuk menaikkan kimsin. Anda bangkitkan nilai-nilai bodhicitta yang ada dalam diri Anda. Ini siapa tahu untuk membangkitkan kebajikan Anda di masa lalu. Ini tujuannya.
Jadi nanti ya dalam beberapa saat kita akan melakukan itu ya. Nanti Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan terhadap Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana, sehingga kebajikan Anda matang. Syukur-syukur Anda berjodoh dengan atau karma baik Anda berbuah dengan kegiatan. Ya, mungkin pengantar dari saya cukup sekian karena pagi tadi udah ceramah. Ini hanya pengantar. Nanti kita akan melakukan kegiatan lain. Silakan dilanjutkan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sama Neri tolong. Nanti aja blessingnya pas baca tapeju di itu aja, di mau apa kinsin tadi aja. Langsung kinsin. Kita tutup aja nama Karagata itu. Silakan ke namaskara dan berada utara. Marilah kita tutup puja bakti pada sore hari ini dengan bersama-sama menggunakan barita nama Karagata. Silakan yang pegang alat untuk maju. Kok Adi silakan. Tes. Silakan yang pegang alat. Kita dari sini dulu turun. Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bukunya mana? Ibu Bapak, itu menghemat waktu. Kita lanjut saja dengan upacara bacaan Berkeng untuk mengembalikan harta kimchi, harta Mahabodhisatwa Siddhartha ke altar bersama. Setelah ini baru kita makan malam bersama, dan dengan demikian upacara Visiti Waisak 2566 selesai kita. Sekarang tolong bagikan bukunya. Hembuskanlah ngomong mengenai subjek. Katanya jam apa tadi 8 apa? Dapat subjek. Sudah dibilang. Sudah bilang tadi. Oh, ya, sudah. Nanti Romo ingetin lagi yang dia. tanya diam aja. Nanti Romo ingetin lagi deh. Ya, kalau sudah ada ya. Xiang Po Wen Xin, Ifo Senpai,
halaman 4. Yang jing suwe san san jie jing kong pada liran Silakan duduk berlutut. Halaman 5 tabeju. Namo Panca Saja Manipo. Namo Panca Saja Manipo. Namo Panca Saja Manipo. Namo Tape Kuasa Imposa. Namo Tape Kuasa Imposa. Namo Tape Kuasa Imposa. Namo Latanato Naye Namo Aliye Pano Jadi Sabolaye Pun. Subang asai sabo satu namo bosato namo jamo pada tau tajeta lomba polu silu jati jalo maha putih satu sabo sabo mola mosi mosi lita inci cilu cemang moha bacaye di tolato namo mopa dili isi alasan pola selipasa nasaye hulu hulu mola hulu hulu silit putaye putaye nidi
mona sapo sitoye sapo sejila sitoye sapo potomo cisito sapo nala cinca bojalaye sapo mopoli sencela ye sapo namo alatana tola ye namo Palu cedi sepola ye sabo om sitentu mantola pato ye sabo namo sembilan berdiri berhadapan. Den santen jan
Info sampai penamaskaran tadi. Kunci Raja Amitovo. Ya, demikian telah selesai rangkaian